Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi semuanya. Yuk kita belajar bersama Bu Hana lagi. Pada hari ini kita akan mempelajari materi kelas 5 semester 1 tentang gangguan dan kelainan pada tulang dan otot manusia. Yang kedua mempelajari komik, dan yang ketiga mempelajari ide pokok atau gagasan utama. Coba kalian perhatikan orang-orang yang ada di sekitar kalian. Pasti ada beberapa dari mereka yang mengalami gangguan ataupun kelainan pada tulangnya. Gangguan dan kelainan pada sistem gerak itu dua hal yang berbeda. Gangguan sistem gerak merupakan keadaan yang mengganggu kerja sistem gerak manusia. Gangguan itu biasanya hanya berlangsung sementara. Setelah gangguan tersebut dapat diatasi atau sembuh, maka sistem gerak dapat bekerja seperti biasanya. Sedangkan kelainan pada sistem gerak dapat terjadi sejak lahir atau bawaan. Terkadang juga karena kebiasaan yang salah atau juga penyakit. Kelainan berlangsung lama. Gangguan pada tulang dan sendi ada beberapa jenis. Di antaranya 1. Keseleo atau terkilir. Yang kedua, dislokasi. Yang ketiga, memar sendi. Yang keempat, urai sendi. Yang kelima, fisura atau retak tulang. Dan yang keenam adalah fraktura atau patah tulang. Coba kalian perhatikan kolom yang hijau. Beberapa kelainan pada tulang antara lain polio, rakitis, hidrosefalus, mikrosefalus, osteoporosis, rematik, dan kelainan pada tulang belakang. Yuk, sekarang kita bahas satu persatu. Gangguan sendi dan tulang yang pertama adalah keseleo atau terkilir. Mungkin di antara kalian ada yang pernah mengalaminya. Kesleo adalah gangguan pada persendian karena ligamen sendi atau otot sendi itu tertarik. Hal ini dapat terjadi karena adanya gerakan tiba-tiba atau melakukan gerakan yang tidak biasa. Dislokasi merupakan pergeseran tulang karena robek atau tertaliknya ligamen atau urat sendi. Bisa kalian perhatikan gambar di atas itu. Sedangkan memar sendi itu adalah gangguan pada sendi karena selaput sendi robek. Memar sendi ada yang diikuti dengan lepasnya tulang dari persendian. Keadaan seperti ini disebut dengan urai sendi. Yang kelima yaitu fisura atau retak tulang. Penyebabnya kadang jatuh atau terpeleset. Itu bisa menyebabkan fisura atau retak tulang. Fisura adalah kondisi retak tulang karena benturan, terjatuh, atau kecelakaan. Oleh karena itu, kalian harus selalu berhati-hati. Fraktura atau biasa disebut dengan patah tulang. Penyebabnya bisa karena kecelakaan atau jatuh. Ada seseorang yang mengalami kecelakaan ditabrak oleh mobil, brak. Orang tersebut jatuh dan dengan posisi yang salah bisa menyebabkan patah tulang. Patah tulang atau fraktura itu dibagi menjadi dua,
Yang pertama adalah fraktura tertutup, yaitu patah tulang yang tidak sampai menembus kulit. Perhatikan gambar yang sebelah kiri. Itu adalah fraktura tertutup. Sedangkan fraktura yang kedua yaitu fraktura atau patah tulang terbuka. Perhatikan gambar yang sebelah kanan. Patah tulang ini sampai menembus kulit. Jadi tulangnya menembus kulit, kelihatan dari luar. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan kelainan pada tulang. Kelainan yang pertama yaitu polio. Polio disebabkan oleh poliovirus yang menyerang otak sehingga menyebabkan kelumpuhan. Penderita polio itu dapat kita lihat cirinya yaitu kakinya atau kadang tangannya itu mengecil. Polio itu dapat dicegah dengan imunisasi pada saat masih bayi. Selanjutnya adalah rakitis. Rakitis merupakan gangguan pada tulang yang sedang tumbuh, di mana kalsium gagal disimpan di dalam tulang sehingga mengakibatkan tulang menjadi lunak dan mudah berubah. Kadang berubah bentuk menjadi X atau O. Nah, rakitis ini bisa terjadi sejak lahir atau bawaan, yang penyebabnya saat ibu hamil itu kekurangan vitamin D atau kalsium. Agar kalian semua terhindar dari rakitis, dianjurkan untuk banyak mengkonsumsi telur, susu, dan minyak ikan, serta berjemur di pagi hari. Hidrosefalus. Mungkin anak-anak pernah melihat tayangan di televisi atau mungkin melihat langsung bayi yang kepalanya besar. Itulah yang disebut sebagai hidrosefalus. Hidrosefalus adalah bentuk kepala membesar karena terjadi penggumpalan cairan dan pelebaran rongga otak. Hidrosefalus biasanya terjadi pada bayi sejak lahir. Sedangkan mikrosefalus itu merupakan bentuk kepala mengecil karena kelainan pertumbuhan tengkorak. Kelainan yang kelima yaitu osteoporosis. Osteoporosis atau pengeroposan tulang itu terjadi pada tubuh yang sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal, sehingga tubuh akan kekurangan kalsium. Biasanya osteoporosis ini terjadi pada orang yang lanjut usia. Mungkin kalian pernah mendengar kakek atau nenek kalian yang mengeluh, "Aduh, pinggangku rematik." Itu merupakan keadaan nyeri pada persendian. Rematik bisa terjadi karena adanya pengurangan fungsi tulang rawan pemisah sendi akibat proses pengapuran. Kelainan tulang dapat terjadi pada tulang belakang. Coba kita perhatikan untuk gambar yang paling kanan. Lordosis. Lordosis, tulang melengkung pada daerah lumbalis. Hal ini akan mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Kalau kalian melihat orang yang mengalami kelainan lordosis, itu cirinya sangat terlihat. Di antaranya adanya celah antara punggung bawah dan lantai saat berbaring di permukaan yang datar. Jadi bokongnya lebih terlihat menonjol. Kifosis itu cirinya kepala lebih terlihat maju ke depan dibandingkan bagian tubuh lainnya.
punggung akan terlihat lebih melengkung. Hifosis ini bisa terjadi kalau kalian duduk dengan sikap yang membungkuk saat belajar. Gambar yang paling kiri itu adalah skoliosis. Skoliosis itu bahu dan pinggul terlihat tidak sejajar. Salah satu sisinya terlihat lebih tinggi. Di tubuh itu cenderung lebih miring ke satu sisi atau terlihat membentuk huruf S. Kalau keadaannya seperti itu, tidak cantik kan? Tidak ganteng kan? Oleh karena itu, saat belajar, duduklah dalam posisi yang benar. Manusia juga bisa mengalami gangguan dan kelainan, di antaranya hipertrofi. Hipertrofi adalah kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan yang terus-menerus secara berlebihan. Contohnya, binaragawan atau orang-orang dengan pekerjaan berat. Sedangkan kebalikan dari hipertrofi adalah atrofi. Atrofi merupakan kelainan otot yang mengecil, lemah, fungsi otot yang menurun yang disebabkan adanya penyakit polimelitis yang dapat merusak sel saraf dan otot. Selanjutnya, kaku leher atau stiff. Kaku leher merupakan kelainan otot karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Nah, sekarang tetanus. Mungkin kalian pernah menjumpai saudara kalian yang menginjak logam yang sudah berkarat. Nah, itu biasanya dibawa ke rumah sakit, kemudian diberi suntik anti tetanus biar tidak menyebabkan tetanus. Tetanus itu disebabkan oleh adanya infeksi bakteri Clostridium tetani yang menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Hernia abdominal adalah kondisi robeknya otot dinding perut yang menyebabkan usus melorot ke rongga perut. Kejang otot atau kram otot, kegiatan atau kejadian yang menyebabkan kelainan dan gangguan pada tulang dan otot bisa disajikan dalam bentuk komik. Ayo, siapa yang suka membaca komik? Komik merupakan suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Komik memiliki beberapa ciri. Di antaranya, isi komik berupa gambar dan teks sehingga akan menarik pembaca. Yang kedua, bersifat proporsional. Keberadaan gambar dan teks yang berimbang membuat pembaca komik seakan-akan terlibat dan berperan langsung ke dalam cerita. Komik menggunakan bahasa percakapan, bahasa sehari-hari yang mudah untuk dipahami. Penggambaran watak tokoh dalam komik itu dibuat sederhana dan mudah diterka. Biasanya komik itu bersifat kepahlawanan. Umumnya, isi cerita komik akan cenderung membuat pembaca mempunyai rasa atau sikap kepahlawanan. Dan tentu pasti komik itu menyediakan humor. Kata komik itu berasal dari komik yang artinya jenaka. Humor dalam komik disajikan secara lugas sehingga akan mudah dipahami pembaca
dan biasanya humor yang disajikan sering terjadi dan ada di masyarakat. Komik itu ada bermacam-macam. Dilihat dari penampilan atau bentuknya, komik dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu komik strip, yang kedua komik buku, yang ketiga komik kompilasi, dan yang keempat adalah komik online atau web komik. Komik strip itu terdiri atas beberapa panel saja. Banyak panel antara 3 sampai 6 panel gambar. Tetapi kalau dilihat dari segi isinya sudah mengungkapkan gagasan utuh. Komik strip biasanya dijumpai pada majalah anak atau surat kabar. Dalam membuat komik strip, maka sebelumnya kita harus membuat rancangannya dengan langkah-langkah. Yang pertama, menentukan tema dan ide pokok cerita. Kemudian, membuat cerita. Setelah ceritanya jadi, kita menentukan karakter dan watak tokoh. Setelah itu, membuat alur atau plot. Setelah rancangan jadi, maka kita dapat membuat sebuah komik dengan langkah-langkah. 1. Membuat panel gambar. Yang selanjutnya, membuat sketsanya. Setelah itu, menyempurnakan gambar. Kemudian, menuliskan teks pada balon kata. Dan yang terakhir adalah penyempurnaan atau mewarnai gambar. Komik buku adalah komik yang dikemas dalam bentuk buku. Cerita pada komik buku dapat dibuat berseri atau tidak. Kalau berseri berarti nanti akan ada seri ke-1, seri kedua, begitu selanjutnya. Kalau komik kompilasi itu berupa kumpulan dari beberapa judul komik yang dikarang beberapa komikus yang berbeda kemudian dijadikan satu. Itu adalah komik kompilasi. Sedangkan komik online atau web komik itu merupakan komik yang berwujud media digital dan publikasinya dilakukan secara daring atau melalui jaringan internet. Sedangkan berdasarkan jenis ceritanya, komik dikelompokkan menjadi 3, yaitu komik edukasi, komik promosi atau iklan, dan komik hiburan. Komik edukasi itu berfungsi sebagai sarana pendidikan yang menyampaikan pesan-pesan pendidikan, tetapi alurnya tetap menarik dan juga sebagai hiburan. Komik promosi atau iklan, tujuan pembuatannya untuk menyampaikan pesan-pesan promosi produk. Visualisasi komik ini biasanya menggunakan tokoh-tokoh superhero agar yang membaca itu merasa tertarik. Kalau komik hiburan itu dibuat dengan tujuan untuk memberikan hiburan bagi pembacanya. Komik hiburan itu terbagi menjadi 3. Ada komik humor, komik wayang, dan komik silat. Kalau komik humor itu komiknya berupa cerita lucu. Unsur kelucuannya itu tidak hanya pada sisi cerita, tetapi juga gambarnya. Sedangkan komik wayang itu komik yang bertemakan pewayangan. Kalau komik silat itu komik yang didominasi oleh adegan laga atau pertarungan. Dalam membuat rancangan komik, kita pasti akan membuat cerita atau teks. Sebuah teks terdiri atas beberapa paragraf, dan setiap paragraf memiliki ide pokok yang berbeda. Ide pokok itu tersirat pada kalimat utama.
kita dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf berdasarkan gambar yang kita amati. Nah, langkah dalam membuat cerita berdasarkan gambar itu yang pertama yaitu amati dengan cermat gambar tersebut. Setelah diamati, kemudian menemukan atau menentukan ide pokok dari masing-masing gambar. Setelah itu, dari ide pokok tersebut dikembangkan menjadi kalimat utama dan disempurnakan menjadi sebuah paragraf. Semoga dengan penjelasan melalui video ini tadi, anak-anak semakin termotivasi belajarnya di rumah dan paham tentang materi yang kita pelajari. Silahkan dipelajari secara perlahan bersama walinya di rumah ya. Jangan takut belajar hal-hal yang baru dan bertanya materi yang belum dipahami. Saya yakin kalian semua anak-anak yang hebat dan cerdas. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi selanjutnya.